Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam kebanggaan kita. Salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputuwani Apriliani dengan NIM 2529041039 dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis yang telah saya rancang dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Rule and Speed berbasis cerita rakyat Nusantara untuk meningkatkan literasi membaca siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun slide pertama mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan literasi membaca siswa di sekolah dasar sesuai berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di SD Negeri 2 Mananga. Sebagian besar siswa, terutama di kelas 5, masih mengalami kesulitan dalam menemukan informasi penting, memahami isi teks bacaan, menginterpretasikan makna bacaan, serta merefleksikan isi teks yang dibaca. Selain itu, proses pembelajaran masih didominasi oleh penggunaan buku paket serta metode ceramah dari guru, yang membuat siswa menjadi cenderung lebih pasif. Jadi media pembelajaran yang digunakan guru juga masih terbatas dan belum mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan, terutama kegiatan membaca. Jadi di sisi lain, cerita rakyat Nusantara juga memiliki nilai-nilai budaya, nilai moral, dan karakter yang bisa membentuk siswa, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber belajar ataupun bahan ajar di sekolah. Jadi berdasarkan kondisi tersebut, saya menawarkan solusi berupa pengembangan media pembelajaran rule and spin berbasis cerita rakyat, yang dimana media ini dirancang agar pembelajaran menjadi lebih interaktif, menyenangkan, dan mampu mendorong siswa untuk aktif membaca, berdiskusi, serta memahami isi bacaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa. Selanjutnya, ada pun tujuan penelitian. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama, mengembangkan media pembelajaran rule and spin berbasis cerita rakyat Nusantara. Yang kedua, mengetahui validitas media yang dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan media berdasarkan penilaian guru dan respon dari siswa. Dan yang keempat, mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan literasi membaca siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk selanjutnya, ada manfaat penelitian. Jadi, penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi, secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan media pembelajaran dan literasi membaca di sekolah dasar. Dan untuk manfaat praktis, media ini diharapkan menjadi alternatif bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif, meningkatkan motivasi dan kemampuan literasi membaca siswa, serta mendukung inovasi pembelajaran di sekolah dan menjadi referensi bagi penelitian untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya ada desain penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian Research and Development atau R&D dengan menggunakan model EDI yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama analisis, kedua desain, ketiga development, keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Jadi pada tahap analisis ini dilakukanlah analisis kebutuhan mengenai karakteristik siswa dan permasalahan yang ada pada kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu tahap desain yang berfokus pada perancangan media, materi, serta instrumen penelitian. Dan yang ketiga ada tahapan development, yaitu meliputi pembuatan media, divalidasi oleh ahli, dan merevisi produk. Dan yang
4, tahapannya yaitu tahapan implementation dilakukan melalui uji coba media kepada siswa, dan yang terakhir pada tahap evaluation dilakukan evaluasi terhadap validitas, kepraktisan, dan efektivitas media. Jadi untuk menguji efektivitas media, penelitian ini menggunakan uji efektivitas pretest post-test control group design, yang dimana menggunakan dua kelas kelompok. Yang pertama kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran menggunakan media roulette spin berbasis cerita rakyat Nusantara, sedangkan kelas kontrol tidak diberikan perlakuan atau menggunakan pembelajaran konvensional seperti yang biasa diterapkan oleh guru. Kedua kelas ini diberikan pretest dan post-test yang sama, tapi pretest diberikan sebelum pembelajaran dan post-test diberikan setelah pembelajaran, sehingga dapat kita bandingkan peningkatan kemampuan literasi membaca pada kedua kelompok tersebut. Pada slide selanjutnya, yaitu prosedur penelitian. Jadi, prosedur penelitian mengikuti tahapan EDI seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, penelitian ini diawali dengan analisis kebutuhan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perancangan media, mengembangkan produk, divalidasi oleh ahli materi dan ahli media, serta direvisi sesuai masukan oleh validator. Selanjutnya, dilakukanlah uji kepraktisan melalui penilaian dari guru dan respon siswa. Setelah itu dilakukan uji efektivitas menggunakan desain eksperimen yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi tahap terakhir adalah evaluasi untuk menghasilkan media yang layak digunakan dan valid untuk proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, yaitu subjek dan objek penelitian. Jadi subjek penelitian di sini terdiri atas ahli materi, ahli media, guru kelas 5, sebagai praktisi, serta peserta didik kelas 5. Jadi uji efektivitas melibatkan dua kelompok, yaitu saya mengambil kelas eksperimen, yang dimana menggunakan SD Negeri 2 Menange yang berjumlah 19 orang siswa, dan kelas kontrol di SD Negeri 4 Menange yang berjumlah 16 orang siswa. Jadi adapun di sini teknik pengambilan sampelnya menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun objek penelitian di sini adalah yang pertama, media pembelajaran roulette spin berbasis cerita rakyat Nusantara, dan yang kedua, kemampuan literasi membaca siswa kelas 5 sekolah dasar. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai metode dan instrumen penelitian. Jadi data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu ada observasi dan wawancara, angket, tes, dan dokumentasi. Jadi observasi dan wawancara digunakan untuk menganalisis atau mengetahui kebutuhan pada saat pembelajaran. Kemudian angket digunakan untuk memperoleh penilaian dari validitas dari ahli materi dan ahli media, kemudian penilaian praktisi, serta respon siswa terhadap media. Kemudian tes yang merupakan pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur kemampuan literasi membaca siswa sebelum dan sesudah diberikan diberikan perlakuan penggunaan media. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pendukung atau untuk melengkapi data selama pelaksanaan penelitian. Jadi instrumen yang digunakan meliputi
ada lembar observasi, angket validasi ahli, angket validasi materi, angket praktisi, angket respon siswa, dan soal tes literasi membaca. Selanjutnya, pada slide analisis data. Jadi, analisis data di sini dilakukan dalam 3 tahapan. Yang pertama, analisis validitas media yang menggunakan rumus Jerjori untuk mengetahui kesesuaian isi media dan instrumen berdasarkan penilaian dari para ahli. Kemudian yang kedua, analisis kepraktisan yang dilakukan menggunakan analisis persentase berdasarkan penilaian guru dan respon dari siswa terhadap media yang telah dikembangkan. Kemudian yang ketiga, analisis efektivitas dilakukan menggunakan statistik inferensial. Sebelum uji hipotesis dilakukan, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi selanjutnya, penggunaan hipotesis dilakukan menggunakan independent sample test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Selain itu, digunakan pula analisis endgame untuk mengetahui besaran peningkatan kemampuan literasi membaca pada masing-masing kelompok setelah pembelajaran menggunakan media tersebut. Baik, mungkin demikian pemaparan proposal tesis yang dapat saya paparkan. Saya menyadari bahwa proposal tesis masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya harap dan saya mohon masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji maupun Bapak Ibu dosen pembimbing untuk penyempurnaan proposal tesis yang saya rancang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pada saat penyajian materi. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan param santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam kebanggaan kita. Salam harmoni.